Baik, para pemirsa CTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berada di penghujung Ustaz pertemuan kita pada kesempatan Ustaz menjawab pagi ini. Tadi ada pertanyaan yang luar biasa penting untuk disimak supaya menggelitik kita semua bahwa sesungguhnya kenapa ya? Ini pertanyaan kenapa juga penting ya supaya kita digugah untuk sharing, untuk banyak berpikir gitu ya. Ya, kenapa di negara-negara non-muslim itu jarang terjadi bencana? Beliau menyebut contoh-contoh mungkin potensinya yang sudah dideteksi ternyata tidak ada. Misalnya tadi Norwegia, ya, Finlandia dan seterusnya. Nah, tadi Ustaz sudah menjelaskan ya, memang ada kaitan-kaitan dengan dosa juga ya, segala bencana itu juga ada kaitannya dengan dosa. Tapi memang bencananya beda ya, antara kita dan mereka. Baik, saat ini di penghujung ini apa yang ingin Ustaz sampaikan? Baik, pemirsa CTV yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya terkait ayat Ar-Rum yang tadi kita sebutkan itu, Allah mengingatkan bahwa ada bencana ya di laut dan di darat karena ulah manusia. Lalu kemudian akibat dari ulah itu sebagiannya ditampakkan kepada kita, Ustaz ya, dikembalikan kepada kita. Di sini ada disebutkan bahwa Imam Ibnu Katsir itu menafsirkan ayat tadi dengan mengatakan man asallaha fil ardi faqad afsada fil ardi. Siapa yang bermaksiat kepada Allah di bumi maka sungguh ia telah merusak bumi. Kemudian li anna salahal ardi was sama'i bit ta'ah. Sungguh kebaikan bumi dan langit adalah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemirsa CTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya kita sudah disampaikan oleh para pemikir, para ilmuwan, para ahli, negeri yang kita hidup ini, negeri yang sering kita berputar-putar di sini, kesana kemari, potensi, ya Ustaz ya, potensi katanya itu besar untuk terjadi ragam-ragam bencana. Karena itu informasi-informasi ini mestinya mempengaruhi pikiran dan perasaan kita untuk nggak sembarangan lagi berputar-putar di bumi kita ini, Ustaz. Tidak lagi pongah, tidak lagi sombong, tidak lagi angkuh dalam menjalani kehidupan kita ini. Kesombongan dan keangkuhan yang paling tidak disukai Allah adalah ketika kita berbangga dengan maksiat, berbangga dengan dosa, lalu kita benci dengan kebaikan, benci dengan pahala. Ini adalah yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ketika ada ajakan, ada seruan agar kita kembali ditata kehidupannya dengan syariah, maka mestinya disambut baik. Tinggal didiskusikan syariahnya seperti apa. Seperti apa syariah itu mengatur ini, mengatur itu. Kan begitu saja. Didiskusikan, dikaji. Jangan belum melakukan pengkajian sudah menganggap macam-macam, sudah membuat opini yang beragam, kan begitu saja. Karena tidak ada kemurkaan Allah kecuali dengan kita menentang ayat-ayatnya. Allah dengan kuasanya telah diperhatikan oleh ilmuwan-ilmuwan kita, bumi yang kita pijak ini rawan dengan segala jenis bencana, longsor, banjir dan lain sebagainya. Bayangkan bila kita dalam keadaan maksiat, bencana itu datang menimpa kita. Apa jadinya kita? Bukankah kita itu berharap husnul khotimah, bukan su'ul khotimah, Ustaz ya? Betul. Kalau kita sedang bermaksiat, lalu datang bencana dan kita mati, tidak sempat bertobat, maka kita sudah su'ul khotimah. Karena itu kita jangan cukup menjadi orang baik, kita harus menjadi orang yang mengajak pada kebaikan. Kita jangan cukup membenci keburukan, membenci kemaksiatan, tapi kita juga harus mencegah siapa saja yang bisa kita cegah untuk berbuat atau tidak berbuat kemaksiatan, Ustaz ya. Karena ketika bencana datang kepada sebuah kaum yang membiarkan kezoliman dan kemaksiatan, disebutkan tadi, dikutip hadis oleh Ustaz Ajanul, maka akan datang kepada mereka sebagian dari ulahnya itu. Kalau datang menimpa bukan hanya orang yang berbuat buruk, tapi juga siapa saja akan kena.
dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka yang beriman tentu ini akan menambah keimanannya kepada Allah. Kalau mereka mati dalam keadaan ditimpa bencana tentu mereka akan husnul khotimah, Ustaz ya. Nah, tapi kalau yang berbuat buruk maka dia akan dalam keadaan su'ul khotimah. Nauzubillah min zalik. Karena itu pemirsa TV yang dirahmati Allah, semangat kita mestinya untuk hidup dengan syariat Allah harus lebih tumbuh, lebih kuat. Ketika kita sadar negeri kita ternyata tidak aman dari bencana, Ustaz. Jadi harus lebih semangat gitu. Semangat untuk hidup dengan syariat ini harus dihidupkan kembali, harus digelorakan, dan juga semangat mengkaji syariat seperti apa menjalani kehidupan harus lebih kuat. Harus lebih maksimal gitu. Bagaimana sih sebenarnya syariat Islam mengatur kita dalam menjalani kehidupan kita ini, sehingga kita benar-benar terjauhkan dari dosa dan dekat dengan pahala, ya Ustaz ya. Karena Allah mengatakan walau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Jadi ini kabar gembiranya. Kalau ayat yang pertama yang Ar-Rum itu kan menjelaskan kerusakan, Ustaz ya. Kalau ini kan pilihan bagi kita. Sekiranya suatu penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, maka Allah akan bukakan barokah dari langit ataupun dari bumi. Bila hujan turun dari langit, maka seperti yang dijelaskan di dalam ayat-ayat yang lain, dihidupkan bumi setelah matinya. Lalu tumbuhkan tumbuh-tumbuhan, dihidupkan hewan-hewan ternak, yang semua itu membawa kebaikan buat manusia, kan Ustaz ya? Bukan banjir yang membuat kerusakan seperti yang kita saksikan sekarang. Jadi pilihannya bagi kita, dengan potensi bencana yang begini rupa di negeri kita, kita menjadi lebih taat kepada Allah, lebih cinta syariat Allah, atau justru kita makin pongah, makin sombong, menjauh dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini yang akan terjadi, maka ketika datang bencana yang lebih besar, maka ketika itu menimpa kita, maka khawatirnya kita dalam keadaan su'ul khotimah. Padahal kita hari-harinya minta husnul khotimah. Nauzubillah. Saya pikir itu penutup dari saya, Ustaz. Terima kasih atas waktunya. Baik, para pemirsa TV yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pertemuan kita pada kesempatan Ustaz menjawab pagi ini. Terima kasih kepada Ustaz Rahmat Ibnu Umar yang telah bersama kita sejak dari jam 9 tadi. Dan juga kepada para pemirsa CTV dimanapun Anda berada. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.